bawahan cu. Lama-lama kan gapnya muncul tuh. Tapi tergantung orangnya juga sih kalau kayak gitu. Ya tapi gue 2 temen begitu dua-duanya. Dianya berarti nggak bisa nyimbangin. Ya, bukan mungkin. elunya nggak boleh nyimbangin ke bawah dong, dianya mesti nyimbangin ke Iya. atas harusnya. Tapi ya gitu, selamat datang lagi Iya. di Move You guys. Iya. Tadi nama siapa nama karyawan? Anjing lah. Ini mesti dibuang nih Jom. Ini bahaya banget nih Jom soalnya Jom kalau Ya, keluar Jom. kenapa orang kan Jangan. dia kan maksud gue Jangan. produser Jangan. kelas kakap. Jangan. Maksud gue Kelas bukan kakap. produser ya? Produser juga sih. Produser kan? Produser. Iya, lu kenapa harus Tapi marah-marah? soalnya kita hari ini tuh nggak bahas Star Vision tuh. Kita bahas iya. Rapi Film masih. Rapi film ya. Masih Teludar episode. Teludar episode 3. Gimana? Gua tanya lu dulu dah. Gua tanya lu dulu dah. Nggak lu dulu dong. Lu dulu dong. Kan lu Nanti gue sebagai jadi ini feedback. enggak, lalu sebagai standarnya dulu nih, coba gue mau tahu standarnya dulu semana. Buat gua. Kan gue udah bilang dari episode 1 bagus. Bohong. Episode 2 signifikan. Iya kan? Bohong. Episode 3 menurut gua akhirnya gua ngelihat scene yang ada di trailer. Yaitu Lukman Sardi keluar tawon. Nah. Ini menurut gua sebenarnya nih film tuh makin kesini makin dragging. Series. Iya series, makin dragging karena dari 1 sampai 3 baru cuman kelihatan teluh-teluhnya doang. Mungkin di episode 4 akan kejawab lah karena Iya, kan tunangannya iya, si iya, iya. Mika Tambayong tuh udah mulai ini apa namanya? Bergerak ya. Berdiskusi sama dukun. Tapi itu masih bisa dibilang 50-50 lah, belum tentu juga. Ya bisa jadi Jadi emang dia sengaja tuh memunculkan apa spekulasi. iya, biar kita bisa berspekulasi lain seperti Tapi gue dengar lu udah ngomong sama Pak Kimo ya. enggak. Udah ngobrol soal film ini katanya. Enggak. Katanya lu abis masih revisi buat episode 4. Enggak ada. Udah pasti lock goblok. Kalau series segini atau sampai udah pasti udah lock dulu tolol. Ini di festival nih, mah bagus Well. Kan udah pernah ditayangin di festival. Nah, pasti Kata lu dia episode tuh- 3 katanya jelek lagi. Pasti itu dia tuh revisinya setelah festival. Jadi setelah festival ada feedback, dia revisi di situ, masih bisa. Kalau di situ Lu pas itu nggak ngasih revisi nggak? enggak. Gua ke situ waktu itu kebetulan ke festival jajanan Bango, jadinya Oh ya nggak ada sambil juga. baca komiknya. Anjing lah nih si Aldo nih. Katanya ngeluarin komik lokal katanya susah dibaca katanya tadi. Hah? Emang gimana nih urutannya? Nggak ada. Nggak tahu, nggak ada keselio kenapa harus diurut. Kenapa harus diurut kan nggak ada yang keselio. Biarin aja. Kita fokus dulu Telur Darah nih. Jangan superhero dulu dong. Iya benar. Telur Darah ya, intinya Telur Darah episode 3 menurut gue pribadi. Mika Tambayong tuh di sini memang agak semakin aneh aktingnya. Sebenarnya bukan actingnya mau oke aja. Karakternya tapi Enggak, karakter tuh nggak konsisten, kadang berubah-ubah. Iya, bukan actingnya jadinya. Bukan actingnya. Mungkin ini sistemnya kalau kata Manuel tuh kayak Mufakat. konsep Keramat 2. Oh, iya. Non script. Jadi emang non script, jadi ngobrol-ngobrol sendiri. Enggak lah, itu masih scripted lah. Scripted lah ya. Cuman aneh aja. Ini di episode 3 ini tuh sudah mulai terungkap beberapa hal ya. Tapi Dikit tetap banget anjing, dari 40 menit tuh lu cuma Iya. dapat apa gitu. Iya. Dan yang paling tidak masuk akal dari episode 3 ini adalah Mika sangat tidak percaya sama hal-hal mistis. Menurut gue itu udah terlalu aneh. Aneh sekali sebetulnya. Karena udah jelas banget ya. Pertama, ya. Iya. Dia itu ngelihat ada rambut, ada paku. Iya, rambut kuntilanak sama paku. Masih nggak percaya. Percaya dia, Masih dia pikir bilangnya Kang Bangunan. Kang Bangunan. Oke lah. Bapaknya muntah paku. Dia masih bilang ketelan paku. Iya kan? Dia malah nyalain dokternya. Betul. Apakah tukang bangunan juga ngebor di badan Lukman Sardi? Iya kan juga nggak tahu. Iya kan? Muntah paku. Ngebornya ngebor Inul tapi. Di badan Lukman Sardi. Jokes lu jelek banget anjing. Gue nggak bisa belain jokes kayak gitu, jelek banget soalnya. Lagian masa lu muntah paku masih Iya. kayak berpikir kalau misalkan jadi dokter nggak bisa tahu penyakit papa saya itu apa? Lah, ya nggak tahu. Iya, kenapa harus marah-marah? Lagian tuh paku juga muntah cepet banget. Orang harusnya nyangkut di gusi kadang-kadang kan. Ini Langsung bisa- banyak ya? Bleh, Banyak jadi ya. debus, ya kan? Udah muntah tawon lagi di rumah sakit, ya kan? Dan tawonnya ada yang aneh dok. Tawonnya nggak kan? Ngambang gitu. Ngambang dia. Jadi dia CGI tapi kayaknya dia tuh Kurang. nggak nemuin tracking yang pas. Nah, di plate silvernya itu ya. Iya, karena dia kayaknya tuh gua rasa ya, feeling gua dia tuh nge-track ini aliran tetesan darahnya itu. Tapi tetesannya juga gerak.
Jadi Oke, ikutan lu turun. abis ini berarti kasih tutorial. Enggak, tidak usah, tidak usah. Tawon ya Nggak berarti ya. usah. Kita cuma kritik aja di sini ya, cuma review-review. Soalnya lu kan nggak punya film kan? Enggak, iya betul. Emang kan ntar komen lagi kayak gitu. Iya, Emang benar. abang filmnya apa? Iya. Ya, bingung lagi. Saya ini dia lagi bikin ya. Anjing lah nih Barang- orang. Iya. Sensor terus. Sensor terus. Gue mau nggak apa-apa, cuma takutnya bangkrut. Iya. Gara-gara Enggak sih, ginian. tapi gue tadi habis bukain omset itu Anjing. film-film Nggak gede ada, banget. nggak Kata si ada. Manuel ya. Aduh Tuhan. Tapi balik lagi ke Telur Darah episode 3, menurut lu nih Wel, Ah. kan kata lu katanya 1 jelek, 2 bagus, 3 jelek lagi. Iya. Nah, kenapa? Menurut gue sih jeleknya mungkin karena mayoritas syutingnya juga di rumah sakit mulu kan, bosen juga Iya, gue itu sebenarnya. juga terus banyak hal yang kayaknya kurang masuk Apa kalau lu akal. nggak bawa catatan hari ini? Karena udah gue ingetin di Oh, kepala lu gue. ingetin ya? Oke. Kayak Deva Mahendra tuh sebetulnya apa gitu? Apa dia? Dia Pucet ngapain dia? Emang Ajak. kenapa? Menurut lu ngapain kenapa dia? Karena gue berasa dia tiba-tiba jadi detektif dia di sini. Kenapa tiba-tiba dia punya feeling dia tuh lagi diliatin di parkiran? Padahal kalau lu lihat dari frame-nya, dalamnya juga nggak kelihatan siapa itu. Betul kan dia ada reverse-nya kan? Iya, ada Nggak kelihatan reverse-nya. itu siapa dan Iya. kenapa tiba-tiba harus curiga sama mobil itu? Kenapa? Apakah catnya putih? Lu masalah sama mobilnya, ya kan? Atau lebih bagus? Enggak juga. Deva Mahendra pakai BMW. Iya kan? Tadi itunya pakai apa emang mobil itunya? Lupa gue. Tapi bukan BMW ya? Bukan BMW setahu gue. Tapi emang agak aneh tuh Deva Mahendra di situ tuh. Atau dia mau ngecengin? Bukan BMW. Iya, mungkin. masa cat putih katanya dia, ya kan? Mungkin aja dia cuma mau ngeceng-ngecengin karena memang aneh ya, karena dia tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Iya. Dan tiba-tiba itu kan mantan pacarnya si Mikha Tambayong Iya. tuh harusnya. Kenapa dia bisa tahu ada mantannya? Itu juga aneh menurut gua. Betul. Karakter adiknya juga gue nggak ngerti maksudnya apa di sini. Iya, ngapain? Dia tuh Iya. ngobat mulu di situ ngapain? Iya. Pertanyaan gua. Mungkin ini impactfulnya ke episode belakang kali, tapi di depan ini Mungkin. belum kelihatan ya. Ya. Apa fungsi obatnya, apa dampak dari obatnya belum ada kelihatan kayak gimana. Karena mau dikasih lihat, gue rasa pas si bapaknya itu yang muntah tawon yang Tawon. yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang dia lagi datang abis ngobat. Terus dia kayak blank gitu di situ kan. Kayak gue mesti ngapain nih, bingung, dia diem aja gitu. Karena dia pusing. habis minum Tapi obat. nggak ada impact signifikan dari hal itu menurut Betul. gue. Maksudnya nggak ada impactnya aja, nggak kelihatan impactnya gitu. Gila, kesal nyapu lu. Emang bener, tadi kayak kalau kita cabut adiknya di Nggak cerita ngaruh ini, apa-apa, nggak cuy. ngaruh apa-apa menurut Iya, gue. Jadi bener. ya mendingan nggak usah ada. Karena jadi banyak dialog dragging karena ada dia. Iya. Karena ngurusin harus dia obat-obatannya itu yang nggak penting menurut gua. Iya. Terus kaca pecah maksud gua, ya mendingan harusnya lu Gojek instan lah kemarin di episode 2 biar setidaknya kacanya balik lagi gitu. Ini enggak. Lagian ini Mikha Tambayong juga pengusaha sukses. Dia juga mahasiswa bisa beli obat. Kenapa kado ini per 1000 bapak mak lu cuman piagam maksud gua. pecah lagi ya. Iya, emang apa prestasi lu kata ya. Maksud gua carilah yang lain Terus bagusan harus dikit. harus kerja sama berdua lagi. Ini kakak Iya. udah ini, tak kamu yang bungkusin. Ya ampun. Ya ampun. Mending beli TV yang bisa ganti-ganti fotonya, Mbak. Samsung ya, Iya, yang ada frame-nya. Samsung The Frame kayak kan Iya, lagi iya. diskon juga itu di Electronic City, Iya, iya iya. kan? Yang menurut gua aneh juga Tapi iya itu. juga sih berkepikiran gue. Aneh-aneh itu. Dia ternyata. keluarga orang kaya, adiknya Iya. bisa beli narkoba. Bener. Tapi dia kadonya cuman frame Iya doang. kan, ya, mobilnya yang pecah. Alphard gitu-gitu kan. Iya, Alphard yang basah itu ya. Alphard yang basah, Iya, karpetnya. iya, Agak benar, aneh. benar, Tapi benar. tolonglah baliklah ke episode 3 lah, Well. Lu kenapa ngecek di episode 2? Enggak, episode 2 malah bagus. Iya, bagus soalnya. Episode 3 ini yang kayaknya tapi sebenarnya paling fatal itu adalah ketidakmasuk akalan Mikha yang sangat tidak percaya sama hal-hal Iya, berbau. karena udah terlalu ekstrim ya. Well. Iya. Masa sampai lu muntah paku lu masih nggak percaya itu menurut gua aneh sih. Ketika adiknya ngomong, kan kakak juga ketemu paku kan di rumah. Kamu jangan bikin situasi makin gitu-gitu lah. Jadi kayak aduh, bener. kenapa lu nggak percaya gitu. Aneh. At least menurut gua harus kasih si Mikha tuh jeda buat berpikir dulu apa iya ya. Sedangkan setengah-setengah lah gitu. Iya, jadi ketika dia mikir, kayaknya enggak deh, kayaknya mungkin ada sesuatu yang lebih logis gitu loh. Kalau itu masih masuk akal menurut gue. Tapi kalau kayak gini, kenapa si Mikha selalu namanya siapa? Wulan ya? Wulan. Wulan selalu enggak, ini bukan mistis. Ini bukan mistis. Kenapa sih? Dia itu ada adegan bukan flashback sih, kayak nge-preview video perusahaan bapaknya. Waktu dia masih baru buka. Kenapa? Gue juga ada keanehan itu di situ. Nah, menurut gua keanehannya adalah masa iya lu nggak tahu usaha bapak lu gitu. Oke. Dari lu kecil sampai lu segede gitu lu nggak tahu usaha bapak lu dan lu baru tahu kalau dulu tuh pernah buka PT ini gitu. Dengan mudahnya bisa dicari di Google. Itu kan ceritanya PT bapaknya Wulan, Well. Iya. Maksud gua bapaknya si Deva Mahendranya masa nggak tahu gitu loh. Dan Kalau bapaknya begitu di pernah searching mudah banget ditemuin kalau itu PT-nya Ahmad gitu loh. Oh iya, benar itu. Emang lu apa keanehannya? Kalau gua, kenapa tuh handicap masih nyala? Maksud gua.
Gimana ya, bagian mana nih? Handycam-nya masih nyala, Well. Kagak, dia langsung bisa nyalain tuh handycam, baterainya masih nyala. Oh. Itu harusnya handycam udah lama banget tuh. Bener. Udah lama banget. Kenapa pas dibuka langsung nyala? Gitu maksud gue kan. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya ada koran lama, setidaknya di clipping, Pak. Maksud gue setidaknya dia nggak kotor, jadi bersih. Ini buka laci clipping koran langsung, iya nggak? 5 lembar lagi. Bapak juga kadang-kadang mau taruh di file gitu maksud gue. Itu bener, jadi, bener. ya ini terlalu kelihatan sih. Atau dibuat kusam kayak gitu ya? Iya, ini cuma lecak doang, jadi cuma dibejek. Nah, cuma dibejek, ditaruh lagi gitu. Jadi memang detail-detail sih pasti ada, karena kan kita juga nggak pernah bikin film. Menurut iya betul. Mungkin Apa aja. cara kita nggak tahu cara bikin film Enggak, gimana. kita cuma ngomongin film, guys. Tapi emang kita harus bikin film dulu Dok, buat komentarin film. Nggak perlu lah, orang kita kan gue bayar Disney Plus. Bener. Buat Jadi kita nonton. bisa komentarin dong. Iya boleh dong. Masa kita makan di restoran kita bayar, kita nggak boleh bilang Iya, makanannya nggak enak. betul, ini kan nonton film kan. Masa kita lagi makan terus chefnya ngomong, emang bapak bisa masak? Ya nggak bisa, Tapi jelas. saya bisa ngunyah. Nggak bisa, ya kan? Jadi memang kita diizinkan untuk ngobrolin film ini. Emang. Tapi konklusi lo, final verdict untuk episode 3. Kacau menurut gua, sangat tidak logis menurut gua di episode 3 ini. Dan kayaknya gue berharap nih dia tuh sengaja bikinnya tuh setiap episode ganjil pasti series itu juga ganjil ya. Kayaknya mungkin kalau misalkan digenap itu dia akan diperbaiki sama dia. Oh iya. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Tapi gue yakin banget series ini syutingnya lumayan mepet. Ya, kayaknya Karena art seperti yang tadi, yang macam koran nggak diperhatiin, terus macam continuity yang basah nggak diperhatiin. Jadi gue rasa buru-buru. Dia nggak punya ini. nggak punya jam ya, nggak punya waktu ya. Nggak punya jam. Jadi skornya buat lu berapa ya episode 3? Wah kacau sih, gue sih 4 sih kayaknya. 4? Ngebosenin shotnya, udah gitu ceritanya macam tidak logis menurut gue. Tapi terserah kalau misalkan mau komentar, Anda mau komentar di bawah orang-orang itu. Anda tidak menghargai film-film Indonesia. Tidak apa-apa, komentar saja. Karena Manuel itu yang capek ngurusin gua. marketing keramat 2 guys. Anjing. Dia kan masih profesional ya kan. Sineas 84 tahun jalan 85 ini. Enggak, Iya kan kan? gitu. Cuma maksudnya pada komentar gitu di bawah lo. Itu abang yang sebelah kiri ngomong mulu katanya. Ya terus kalau nggak ngomong. Ya lu berharap apa? Gue disengin jam doang. Dengerin dia ngomong gua. Sembayang dong. Emang nih Tapi orang-orang. kalau Manuel 4 tenang aja untuk para fansnya Telur Darah, karena di episode 3 ini gua kasih angka 8 ya. Makin bohong lu. Makin bohong. Enggak, ini menurut gua Pintu neraka terbuka lebar buat Enggak, kamu. ini Gua akselerasi, bohong. Wel. Enggak ada akselerasi, kamu orang pinter. Akselerasi. Gua semakin penasaran sama episode 4-nya kayak apa. Sebagus apa? Iya, karena menurut gue ini film punya plot yang dari awal sudah gue katakan plotnya itu menarik gitu loh. Jadi ya Menarik. tetap tarik goblok. iya. Jadi kalau misalnya lu bilang 4, gue nggak setuju. Oke. Harusnya ini 8. Tapi nggak apa-apa. Kan Nggak kita, lu sebagai personal, gue punya personal Iya, juga ya. gua- Lu bilang iya, bagus, gue bilang jelek nggak apa-apa dong. Ya lu sineas kan. Bukan masa sineas, maksudnya Gue kan enggak. ini kan masalah selera do. Orang-orang ngapain kasih sama kita kalau kita ngomong apa? Kalau lu suka ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau gua nggak suka juga gua nggak apa-apa dong. Iya, toh kalau lu mau jelek-jelekin juga jelek-jelekin dia. Orang gue suka sama filmnya, maksud gue nggak masalah guys. Jadi enak nih. Lu 8. Gue 8. Pada 10. Iya. Missing tadi kemarin berapa missing? Missing 7 gue. Missing 9 anjing. Oh iya, masa sih? Babel berapa Babel? Babel 10 gue kasih, iya, ya kan? udah. Yang ini 8. Jadi enaknya channel ini, lu tuh bisa komentar tapi tanpa menyakiti gua. Lu bisa menyakiti Gua doang, sebelahnya gitu kan. Karena gua sih support sama series ini. Gua penasaran banget. Gua adalah orang yang paling on time nonton series ini. Abis gua nonton, gua pasti kasih tau Manuel. Nih, udah keluar yang episode 3-nya. Nah, kita tinggal tuh episode 4. Final verdict dari gua untuk episode 3 ini menurut gua memang agak dragging sedikit. Oke, tapi pasti makin bagus. Takut ya. Dia takut. Gak boleh nyerang personal, Wel. Tapi intinya menurut gua memang kurang bijaksana rasanya dengan tier A semua aktornya. Biar aman. Pengabdi Setan aja bagus, cast-castnya. Emang maksudnya rapi ya? Rapi film, iya. makanya gua antusias kalau rapi film. Gitu, ya. iya. Top buat emasnya. Ya pokoknya ini mah kritik aja. Nanti kalau berkembang kita kan juga masih di sini-sini Jangan aja. dengerin cerita dia mas. Follow aja Instagram kita di _review. Saya Dimana Marsin di Rivaldo Santosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe juga ya. Ya.